Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Siti Hadijah menangis ketika Rasulullah berbaring di pangkuannya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Siti Hadijah memang wanita istimewa. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Siti Hadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisi Siti Hadijah kepada Fatimah menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya, yang bisa digunakan untuk menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai istriku Hadijah, Allah menitipkan salam kepadamu, dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu, dan teramat sangat, tumpahlah air mata mulia Rasulullah, dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Siti Hadijah." "Untuk engkau ya Rasulullah?" "Untuk Fatimah, Ali, dan Hasan." Jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu Hussein tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Siti Hadijah, "Wahai Hadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan dirimu sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Hadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Hadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Siti Hadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia, lalu berbaring di pangkuan Hadijah hingga tertidur. Ketika itulah Hadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Hadijah menetes di pipi Rasulullah, hingga membuat beliau terjaga. "Wahai Hadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Hadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam." Wahai Rasulullah, di samping jasad Siti Hadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Robi, limpahkanlah rahmatmu kepada Hadijah,
yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh Hadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah, sahut Ali bin Abi Thalib jawab menantu Rasulullah, wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.